Kasus poligami Ustadz Aswan Faisal serta kisahnya menceraikan sang istri sirinya RP dengan pesan BBM saja menjadi perbincangan panas di masyarakat. Maklumlah sang Ustadz merupakan tokoh yang seharusnya menjadi panutan umat. Sang Ustadz kebetulan pula adalah kakak kandung dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sayangnya hingga kemarin Ustadz Aswan tetap bungkam dan bahkan terkesan sengaja bersembunyi. Disambangi di kediamannya pun ia tak berada di tempat. Begitupun dengan ibunda Ustadz Aswan Umi Tatu Mulyana yang disambangi di kediamannya di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Umi. Assalamualaikum Umi. Umi Tatu. Oh, Umi Tatu barusan keluar kota. Keluar kota Kak? Iya. Keluar kotanya? Kurang tahu, katanya ceramahnya pindah-pindah keluar kota gitu. Oh. Kisah Ustadz Aswan Faisal ternyata berimbas pada terkuaknya realita lain. Delapan bulan yang lalu, itu pun cuma 1 jam. Itu saya sedih aja. Saya menikahi dia karena saya pikir dia orang yang mengerti agama, dia pasti akan menjaga perasaan saya sebagai seorang istri. Itu yang saya pegang. Pernah beberapa kali, dia kan saya sudah mulai perlihatkan foto bapaknya, dan bapaknya beberapa kali kan suka tampil di televisi. Dia bilang, papanya Isya gitu loh, papanya dia. Itu kan saya sedih Mbak, gitu ya. Segala cerita yang mencuat dan telah terungkap benar-benar menjadi pertaruhan bagi nama Ustadz Aswan. Tidak hanya mengenai nama baiknya, tapi kiprahnya sebagai pendakwah pun sangat terancam. Dian, adik kandung dari Ustadz Aswan sendiri sudah mengungkapkan rasa kesal dan kecewanya terhadap sang kakak. Dian berani cukup keras terhadapnya karena ia tahu pernikahan siri kakaknya dengan RP serta seorang anak buah dari pernikahan siri tersebut. Ustadz itu kan harusnya sosok Ustadz itu kan sebagai contoh kepada masyarakat. Jamaah ya, ceramah sana sini, menasehati orang, ceramah lah banyak, ngasih tahu yang baik-baik kepada umat, begini kepada jamaah. Ya kalau begini ya jadinya kan menjatuhkan ini nama sendiri, dan harusnya kan Ustadz itu lebih mengerti. Ustadz Zaki Mirza, kolega sekaligus sahabat dekat Ustadz Aswan, menyarankan agar Ustadz Aswan segera muncul dan melakukan klarifikasi. Karena kalau tidak, kabar akan semakin liar. Ustadz Zaki masih meyakini sosok yang juga dianggap guru olehnya ini tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh RP. Saya pun sempat SMS beliau, tapi belum ada dijawab karena saya pikir beliau juga lagi perlu sendiri, lagi perlu diem, lagi perlu merenung, mencari cara yang terbaik seperti apa. Tinggal bagaimana jangan sampai salah cara dan salah langkah. Itu yang kita khawatir. Makanya bagaimanapun biar ada statement yang balance, yang imbang, yang lebih baik mungkin ketika guru kami Ustadz Aswan menyampaikan juga klarifikasi entah melalui delegasi atau beliau pribadi. Merasa ditipu mentah-mentah dan juga merasa teraniaya secara lahir dan batin, RP berpeluang untuk memperkarakan Ustadz Aswan ke jalur hukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Namun akankah langkah ini yang akhirnya dipilih RP bila sang Ustadz tetap tiada itikat baik dan tiada menunjukkan tanggung jawabnya? Saya tidak mau sampai sejauh itu, saya tidak mau sampai melibatkan hukum. Saya hanya mau baik-baik saja Mbak. Tapi kecuali kalau dari pihak sana yang ingin jalur hukum ya saya pasrah, saya mungkin akan mengikuti mereka seperti apa.